Mangga Sepakat mangga. juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya yang telah Allah berikan. Dan alhamdulillah atas kehendak Allah pula hari ini kita dipertemukan kembali dalam cara kajian rutin hari Rabu bersama Ustadz Sam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarganya, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih pada teman-teman tentunya yang terus istiqomah mengikuti kajian Rabuan ini, dan tentunya juga terima kasih pada Ustadz Sam yang terus membersamai kami semua untuk berbagi ilmu Islamnya. Baik, kita masuk ke dalam kajian fikih yang kelima ya Ustadz ya, dan hari ini Ya. Ustadz Sam akan membahas tentang karakteristik ibadah makhluk. Baik Ustadz, kami persilahkan menyampaikan kajiannya. Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga di zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini saya baru sembuh, baru keluar lagi suara setelah 3-4 hari ya, dari mulai hari Ahad, hari Senin, Selasa, baru Rebo ini baru keluar suara lagi, baru bisa ngimamin lagi. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kesulitan diberikan kemudahan, mudah-mudahan. Amin. Rahimakumullah, kita minggu lalu 4 kali pertemuan yang mengkaji tentang fikih ibadah, tetapi mestinya ini awal dulu ya sebelum membahas fikih ibadah, jadi tentang karakteristik justru ibadah yang dimaksud adalah ibadah makto. Ibadah itu secara umum ya, jadi ibadah itu tugas ya yang Allah berikan ketika menciptakan jin dan manusia. Jadi yang wajib ibadah itu atau yang mukallaf itu ada 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan ini insya Allah sudah pada hafal ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah, maksudnya, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia. Dan ternyata yang dibebankan atau yang diciptakan duluan itu jin dulu baru manusia. Bapaknya jin itu namanya iblis ya. Jadi Allah telah menciptakan jin dan manusia, tugasnya adalah ibadah. Jadi ada kata ma dan ila artinya hanya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dan tidaklah Allah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar. Jadi lamnya itu ada li-nya, lam namanya lam ta'lil. Di situ ada an ya, kalau kita belajar nahu ya. Di situ ada an-nya menasabkan ya budun, itu tadinya ya buduna, setelah pakai li kemudian nunnya dibuang. Nunnya dibuang ya budu. Nah, kemudian ada itu ni, itu tadi itu bukan nun ya buduna, bukan. Jadi nunnya namanya nun wikoyah. Di ujung itu ada yang dibuang, namanya isim domir lil mutakalim. Jadi ya mutakalimnya dibuang, sehingga nunnya mendapatkan sakal kasroh. Jadi tadinya liya buduni gitu. Jadi karena dia di akhir mad arid li sukun, maka kemudian ya mutakalimnya dibuang. Jadi makanya akhirannya bukan liya buduna tapi liya buduni. Karena ya budunya tadinya dibuang nunnya. Ya budu, liya budu, dan ni ya. Artinya tugas. Jadi Allah memberikan tugas kepada jin dan manusia itu hanya ibadah saja.
Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Maksudnya ibadah secara umum, yakni melaksanakan seluruh perintah Allah atau menjauhi seluruh larangannya. Itu ibadah. Jadi sama dengan takwa. Ibadah itu sama dengan takwa. Inilah pengertian umum. Jadi al-imtitsalu bi awamirillahi wa jinabun nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi di antara ibadah itu ada yang ibadah khusus. Ibadah khusus. Jadi kalau termasuk dalam surat Al-Baqarah masih umum, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian atau beribadah kalian. Jadi karena abada ya'budu abid, ibadatan gitu ya. Kalau kita belajar sorof, jadi ini katanya sama. Jadi u'budu maksudnya sembahlah atau ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah dalam pengertian umum, seluruh perintah, menjalani seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan, itu ibadah. Tetapi di antara ibadah itu ada yang khusus, yang itu sering kali kemudian kita identikan dengan ibadah mahdoh. Jadi ada ibadah secara umum dan kemudian ada ibadah khusus, atau ibadah khusus itu adalah awamir atau an-nawahi. Jadi perintah-perintah yang atau larangan-larangan yang terkait dengan tandimu ala qatil insan birobbihi. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi masalah ibadah ini, ibadah mahdoh ini spesial hubungan hablum minallah semata. Jadi hubungan dengan Allah semata. Maka kalau berdosa artinya tidak melaksanakan ibadah, itu dosanya dosa hak Allah kepada Allah. Sehingga tobatnya hanya 3. Berhenti, nyesel, tidak ngulang lagi. Jadi bukan dosa hablum minan nas. Karena hablum minan nas itu bukan hanya 3, tapi harus juga ada pembebasan atau ada pemaafan atau pengembalian hal-hal yang terkait dengan sengketa kalau sesama manusia. Jadi yang akan kita bahas adalah ibadah khusus atau ibadah mahdhah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi masalah privasi, masalah individu setiap muslim. Ya. Dan ibadah mahdoh itu, kalau ghairu mahdoh itu ibadah yang sangat luas. Kalau ghairu mahdoh, jadi ibadah secara umum itu dikurangi ibadah mahdoh, itulah ghairu mahdoh, gitu ya. Jadi bahkan yang ghairu mahdoh ini, eh, eh, apa eh, tidak ada aturan khusus ya. Bahkan yang jelas tidak pakai niat pun itu dinilai ibadah. Itu ghairu mahdoh. Tapi kalau ibadah mahdoh ini yang akan kita bahas memiliki karakterisasi, memiliki kekhasan. Sehingga itu karakternya itu atau kekhasannya itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah mahdoh itu bersifat tauqifiyah. Di istilah bahasa Arab. Artinya tauqif itu saklek letterlek apa adanya yang dari Allah. Jadi tidak boleh ada nambahin atau ngurangin. Ya. Jadi ibadah mahdoh itu itu langsung Allah tetapkan melalui Rasulnya, karena tidaklah berkata-kata Rasul itu kecuali wahyu dari Allah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata, berbuat atau menyetujui sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah. Sehingga disebut ibadah mahdoh tauqif, yaitu wajib terikat secara penuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh dalil. Dalil itu maksudnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat atau Qiyas. Jadi harus ada dasarnya, ada dalilnya disebutnya ya. Itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ghairu mahdoh tidak mesti harus ada dalilnya. Tidak mesti harus ada dalilnya, tidak mesti harus ada contohnya, itu kalau ghairu mahdoh ya. Tetapi kalau ibadah mahdoh harus ada dalilnya, harus ada contohnya. Ya, seorang muslim misalnya wajib melakukan sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Tidak boleh mengikuti aturan sendiri. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Demikian pula zakat. Maka sering saya mengulas, zakat itu dulu Rasulullah tidak mengenakan zakat profesi. Tidak ada zakat profesi atau zakat bulanan. Zakat bulanan yang ditarik 2,5% setiap bulan. Itu nggak ada. Padahal kita tahu zakat itu bagian dari ibadah mahdoh. Sehingga ini tidak boleh ditambah.
Yang kemudian puasa. Puasa ya sebagaimana ya Rasulullah puasa. Apalagi haji. Jadi sholat, zakat, puasa, haji ini ibadah mahdoh yang aturannya khusus. Rasulullah SAW bersabda ketika terkait dengan sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, melakukan sholat. Tentu yang melihat Rasulullah sholat adalah para sahabat. Dan para sahabat itu ada yang lama masuk Islamnya, ada yang baru masuk Islam. Tapi suruh sholat aja ngikutin Rasul saja. Jadi walaupun dia mungkin nggak ngerti, nggak paham, laksanakan aja ketika mereka melihat sholat. Melihat Rasulullah sholat seperti itu. Maka dari itu kemudian sholat ini ada yang terkait dengan rukun, ada yang terkait dengan dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan sebelum melaksanakan sholat ada disebut syarat-syaratnya. Yang pernah kita bahas tentang hukum-hukum wad'i ya. Jadi sholat itu ada hukum wad'inya, ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan dan seterusnya. Ya ada rukhsah. Juga ini terkait dengan sholat. Atau terkait dengan haji misalnya Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian, tata cara haji kalian dari aku. Sehingga kemudian terkait dengan haji itu tidak boleh membuat aturan sendiri. Harus di bulan Zulhijjah dan pelaksanaannya itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang sudah kita bahas minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu ya. Dua berturut-turut ya. Jadi misalnya kalau haji ya harus di wukuf itu harus di Arafah. Nggak bisa wukuf di tempat lain. Kemudian wukuf itu harus tanggal 9. Nggak boleh tanggal 10. Nggak boleh juga tanggal 8 gitu ya. Harus tanggal 9 dan di Arafah. Itu di wukuf. Kemudian ke Muzdalifah ya harus melalui Muzdalifah, mabit dulu di situ. Tidak boleh digeser karena alasan misalnya penuh jamaah, diganti saja tempatnya atau dibuat bukan bulan Dzulhijjah misalnya, itu nggak boleh. Ya. Jadi apa yang disyariatkan melalui Rasulullah SAW itu yang harus dilaksanakan. Jadi saklek letterlek apa adanya. Sami'na wa ata'na. Bahkan Rasulullah SAW mengancam ketika ada orang yang membuat-buat aturan ibadah mahdoh ini. Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu perkara baru dalam urusan kami ini, maksudnya urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Atau yang sering disebut-sebut oleh teman-teman dari Salafi yaitu disebut bid'ah ya. Jadi yang mengada-ada tidak dicontohkan Rasulullah ya kullu bid'ah dolalah kullu dolalah finnar. Maksudnya itu bid'ah kalau membuat-buat yang baru dalam urusan agama atau urusan ibadah mahdoh yang tidak dicontohkan Rasulullah itu bid'ah. Tapi kalau tidak terkait dengan ibadah mahdoh atau tidak terkait urusan yang sudah qot'i ya sudah fix urusan agama ya masalah akidah misalnya, maka kalau hal-hal yang baru bid'ah yang tidak terkait dengan itu bukan dolalah. Jadi atau membuat hal yang baru atau penemuan baru yang tidak terkait dengan urusan agama itu ya bid'ah hasanah namanya. Karena kata kullu itu tergantung spesifikasinya, ya spesifikasinya. Jadi orang seringkali mengatakan kullu bid'ah itu jadi semua bid'ah, padahal di dalam surat Al-Kahfi itu ketika hamba Allah yang diikuti oleh Musa alaihissalam membolongi Safinah itu beliau alasannya kan kenapa Safinah itu kemudian an aibaha dia bikin aib maksudnya dirusak karena di sana ada malikun yahudu kulla safinatin gosba ada perompak yang akan mengambil semua safinah gosab maksudnya safinah yang mana safinah yang bagus tapi kalau safinah yang bolong yang rusak tidak akan diambil artinya Kulu itu maksudnya berdasarkan spesifikasi semua berdasarkan spesifikasi tertentu. Jadi tidak semuanya karena kalau semuanya ya itu safinah yang sudah dibuat aib juga oleh hamba Allah yang disebut dengan Nabi Khidir itu berarti diambil juga. Ya. Dan ternyata alasannya kenapa dirusak itu karena yang bagus-bagus itu akan diambil. Jadi kulu itu maksudnya yang safinah yang bagus. Demikian pula bid'ah. Kalau bid'ah yang terkait dengan agama itu yang dolala. Maksudnya hukum fikih misalnya tentang ibadah mahdoh ditambah-tambah, dibuat-buat, itu yang disebut bid'ah dolalah. Tapi kalau bid'ah misalnya saya menemukan bioinsektisida untuk pengendalian
hama, itu kan bid'ah. Rasulullah tidak pernah contohkan, itu hasanah namanya. Atau hal-hal yang seperti kita sudah bahas tentang tahlilan, tentang peringatan Maulid Nabi, itu bid'ah hasanah bukan dolalah, karena niatnya juga memang untuk mengsyiarkan Islam dan isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat yang sudah kita pernah bahas. Oleh karena ini terkait mengada-ada yang dilarang itu terkait dengan yang ibadah mahdoh, karena ibadah mahdoh itu tauqifiyah. Jadi ciri khas pertama ibadah mahdoh itu tidak boleh buat sendiri. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Tidak boleh membuat nambah-nambah atau ngurangi apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Yang kedua, eh, karakter yang kedua tentang tentang ibadah mahdoh ini adalah ibadah mahdoh tidak memiliki ilat. Ilat itu artinya alasan hukum. Jadi hukum-hukum ibadah mahdoh itu tidak mengandung alasan hukum atau ilat. Ilat itu penyebab hukum. Artinya kenapa? Kenapa seperti itu? Itu tidak dibuat latar belakangnya. Tidak ada alasannya gitu. Ya, itu yang namanya tidak ada ilat. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Jadi hadis Umar radhiyallahu anhu, anahu jaa ilal hajaril aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walau la anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilaka maqabiltuka. Kata Umar bin Khattab ngomong tuh ketika datang ke Hajar Aswad, ngomong ke Hajar Aswad. Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, aku tahu engkau itu hanyalah batu. Tidak akan memberikan mudarat, tidak akan juga memberi manfaat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Gitu. Dan kemudian Umar tidak nanya ke Rasul kenapa mencium Hajar Aswad gitu. Demikian pula kalau misalnya berwudu. Berwudu itu ilatnya bukan untuk kebersihan. Walaupun kita bersih, tapi kemudian batal, ya tetap harus wudu. Ya. Jadi kenapa disyariatkan wudhu? Kenapa yang misalnya yang keluar itu benda padat atau cairan atau gas dari dubur misalnya? Kenapa yang dibasuh ke muka? Ya tidak ada alasan, tidak ada alasan kenapanya. Karena memang itu tidak ada ilatnya, tidak ada penyebabnya. Demikian pula misalnya sholat. Sholat itu ilatnya bukan olahraga, bukan untuk kesehatan. Ya disyariatkan seperti itu karena nggak ada. Kenapa disyariatkan sholat? Ya nggak usah dijawab. Karena memang tidak ada ilatnya. Demikian pula yang lain. Terkait misalnya yang tidak ada ilatnya tentang makanan misalnya. Kenapa misalnya khamr itu haram? Ya, karena ada alkoholnya. Nah, kalau alkoholnya nggak ada, gimana? Apakah masih haram? Ya tetap. Walaupun misalnya tadinya khamr kemudian sudah disaring, kemudian tadinya khamr nih. Kemudian alkoholnya dibuang, sudah tidak membukan lagi tapi namanya khamr tetap haram. Sama misalnya daging babi. Daging babi itu bukan diharamkan bukan karena ada cacing pitanya. Ya, tapi daging babinya itu namanya tidak ada ilat. Jadi makanan, pakaian, kemudian ibadah mahdoh itu tidak mengandung ilat. Jadi sakrek letterlek apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kita terima. Ya. Tetapi kalau bukan ibadah mahdoh, yang ghairu mahdoh, kita kenal dengan ada namanya kias. Kias itu adalah menganalogkan berdasarkan kesamaan ilat ya. Itu ada kias. Tapi kalau ibadah mahdoh nggak ada kias. Nggak ada kias. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ilat di situ. Jadi, sehingga tidak boleh ada perkembangan, ada aturan baru terkait dengan ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu dulu ditetapkan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh Rasulullah sampai hari kiamat seperti itu saja. Jadi tidak boleh dibuat variasi-variasi, dibuat derivasi-derivasi, nggak boleh. Karena memang tidak mengenal dengan ilat syar'i yang kemudian bisa dianalogkan atau dikiaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter dari ibadah mahdoh itu adalah tidak membutuhkan perantara. Jadi ibadah itu langsung hubungan dengan Allah, individu per individu. Jadi tidak mengenal harus ada tawasul dulu gitu ya. Jadi karena ada pemahaman kalau kita ibadah ya melalui seseorang yang berilmu misalnya. Sehingga ada kemudian ngupah. Jadi contoh misalnya baca Quran. Baca Quran itu ibadah.
Dan kemudian ada orang kemudian dia ingin dapat pahala dengan mengupah orang baca Quran. Padahal baca Quran itu ibadah yang bacanya, dari yang bacanya. Atau ada orang kemudian mau ada apa gitu, kemudian ngupahin orang untuk sholat hajat gitu. Padahal sholat hajat itu ibadah. Jadi ibadah itu nggak usah pakai perantara. Ya kalau dia punya hajat, ya dia sholat sendiri dan minta langsung kepada Allah. Jangan kemudian ngupahin santri suruh pada sholat hajat supaya karena kita punya hajat. Ini nggak beres. Ibadah mahdoh itu tidak butuhkan perantara dan tidak boleh memang harus pakai perantara. Ya. Jadi bahkan kalau dengan perantara itu bisa syirik, ya, bisa syirik. Jadi ada misalnya dengan perantara apa eh, wali yang sudah meninggal. Jadi kemudian dia nyampaikan apa doa kepada Allah tetapi melalui ya Syekh Sunan Gunung Jati misalnya dan seterusnya yang nggak bisa, malah itu kategorikan syirik, nggak diperbolehkan. Allah berfirman la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kalian menyekutukan Robnya dengan seorang pun dalam beribadah. Jadi eh, doa itu bagian juga dari ibadah. Jadi tawasul yang disyariatkan itu kalau minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Itu pun terserah Allah, jadi bukan menjadi perantara dan tidak akan gugur. Sehingga juga tidak boleh kemudian ada perwakilan. Ya. Jadi ibadah mahdo itu tidak boleh diwakili. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan kemarin ya tentang badal haji, itu karena ada dasarnya, ada contohnya gitu ya. Kalau nggak ada contohnya, ya nggak boleh juga. Ya. Jadi kalau tidak ada contohnya, ya nggak boleh. Jadi kalau sholat misalnya, udah ngupah aja orang suruh sholat, ya dia nggak gugur kewajibannya, nggak gugur kewajibannya, tetap saja harus dia jalankan. Demikian pula misalnya kalau dia puasa, nggak bisa diwakilin, ya puasa. Jadi bayar fidyah itu karena rusuh, karena dia tidak sanggup puasa, tapi tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibadalkan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ciri khas ibadah mahdoh itu tidak perlu tawas atau tidak dibutuhkan, bahkan tidak diperbolehkan, bahkan melalui orang atau melalui orang yang tidak ada atau makhluk gaib. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ingat doa itu adalah mukul ibadah. Doa mukul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Akan kuperkenankan bagimu. Akan dikabulkan gitu. Aku akan mengabulkan doa itu. Jadi langsung saja. Jadi termasuk di dalamnya ya sholat. Karena sholat itu adalah kumpulan dari doa-doa dan zikir. Kemudian yang keempat, ibadah itu, ibadah mahdoh ya, itu harus ada niat. Harus niat dengan ikhlas. Niatnya harus ikhlas. Ya. Jadi bahkan niat menjadi syarat atau ada menjadi rukun. Ya. Ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi rukun. Jadi kalau kaitannya dengan sholat misalnya, maka niat adalah rukun. Tapi kalau kaitannya dengan puasa, ya niat menjadi syarat. Artinya bedanya rukun dan syarat adalah syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hukum. Sedangkan rukun adalah ketika dilaksanakan. Jadi yang mengawali pelaksanaan sebuah hukum itu rukun. Seperti sholat, niat itu menjadi rukun pertama kali ya. Sedangkan puasa atau haji itu sebelum ya sebelum pelaksanaan hukum. Jadi itu menjadi wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dari sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasul wa jihatuhu lillahi wa rasul. Fa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rasulullah mengatakan hanya sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan dapat pahala atau dapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala. Dikarenakan dia niatnya karena Allah dan Rasulnya.
Tetapi barang siapa yang berhijrah karena ingin mencari dunia atau mencari atau mengejar wanita yang akan dia nikahi, mengikuti wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, dapat dunia ataupun dapat wanita itu. Oleh karena itu ini hadis ini terkait dengan ibadah. Jadi ibadah. Jadi kalau ibadah mahdoh tanpa niat nggak sah. Nggak sah. Tetapi kalau ghairu mahdoh nggak usah pakai niat. Sah. Contoh kita menolong orang. Ada orang jatuh di jalan. Dan itu bukan ibadah mahdoh. Tapi yakin itu ibadah. Ya, itu kebaikan. Karena yang namanya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Jadi segala sesuatu yang membuat Allah suka. Yang disukai oleh Allah. Itu ibadah. Maksudnya ibadah umum ya, ghairu mahdoh. Nah kalau misalnya kayak menolong orang jatuh misalnya tidak perlu niat. Langsung aja dikerjakan. Itu bernilai ibadah. Ya. Karena bukan ibadah mahdoh. Jadi nggak perlu kuno nawa itu bingung juga karena nggak hafal niatnya nggak jadi nolong nggak boleh kayak gitu. Jadi yang seperti spontanitas tanpa niat nggak jadi masalah. Ya. Demikian pula misalnya sedekah itu bukan ibadah mahdoh. Kalau zakatnya tadi ibadah mahdoh, makanya kalau zakat itu harus ada niatnya. Ini seringkali salah itu di jamaah saya itu ada juga yang zakat yang bawanya pembantunya. Kalau saya tanya, aduh, ini zakat siapa, Mbak? Ini zakat majikan saya. Majikan yang datang ke sini. Ya, karena zakat itu ibadah dan harus niatnya yang zakatnya itu, apalagi zakat fitrah saya bilang. Jadi masa kemudian Mbak itu mau menjakati tuannya atau anak-anak tuannya, anak ibunya istri tuannya. Jadi harus ini menunjukkan ketidakfahaman ya. Jadi ketika dia zakat, kalau zakat baik zakat mal atau zakat fitrah itu ya harus ada niatnya dan niat dari orang yang melaksanakan itu. Berbeda dengan sedekah. Sedekah makanan bebas karena bukan ibadah mahdhah gitu ya. Mau kapan saja dengan apa saja. Bahkan sedekah itu tidak mesti harus dalam bentuk materi. Bahkan kata Rasulullah SAW, tabasama fi wajhika sodakoh. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Jadi kalau sedekah yang atau yang tadi yang ghairu mahdhah itu seperti sedekah ini ya silahkan. Jadi tidak niat juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai senyum aja karena katanya ibadah harus pakai niat dulu. Niat senyum nggak perlu. Jadi senyum aja. Kemudian tadi ngasih aja gitu. Jadi walaupun kita awalnya mungkin tidak niat ngasih orang, tapi begitu kita lihat ada orang yang membutuhkan kita kasih. Jadi itu tidak perlu niat. Jadi yang dimaksud dengan innamal a'malu niat ini terkait dengan ibadah mahdhah, ada ibadah yang memang menjadikan niat syarat atau rukun. Dan kalau tidak diniatkan karena Allah, maka Allah tidak akan menerimanya atau disebut dengan tidak sah. Kemudian yang kelima, itu ibadah mahdhah itu mudah dan sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat akhir ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Jadi tidak boleh kalau misalnya orang belum mampu, tidak mampu, ya tidak boleh memaksakan diri. Kalau dia memang belum sanggup untuk membayar ya haji misalnya di jalannya, ya nggak usah sampai pinjam-pinjam, sampai kemudian menjual tanah, menjual rumah dan seterusnya. Karena memang ibadah haji itu bagian dari ibadah mahdhah. Dan Allah menyatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau belum istita'ah ya jangan gitu. Karena memang Allah tidak membebankan kepada setiap orang itu kecuali sesuai kemampuannya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya, oleh karena itulah maka di ibadah mahdoh itu kalau masakoh, kalau kesulitan maka dapat rusoh disebut dengan keringanan. Kalau keringanan pun tidak bisa juga maka ada darurat namanya. Jadi ada grade gitu ya. Pertama kalau misalnya dia tidak ada uzur maka dia harus melaksanakan hukum azimah namanya, hukum asal dari ibadah itu. Tapi kemudian ketika ada kesulitan, ada masyakoh, maka boleh dia mengambil rusoh. Dan kalau rusoh pun nggak bisa juga. Karena berbagai macam kendala. Misalnya orang mau sholat, kemudian kan syaratnya harus nutup aurat. Atau pakaiannya harus bersih dari najis. Nah ternyata dia
datang waktu sholat, kemudian sholat pakaiannya kena najis misalnya, atau misalnya eh, eh, jadi pakai rusuk pun nggak bisa nih. Jadi hanya pakaian itu saja yang tersisa, nggak bisa nutup aurat. Ya. Nggak ada lagi karena bawa hanyut sungai misalnya atau kebakaran gitu ya. Nah dalam kondisi seperti ini gimana? Rusuh pun misalnya nggak bisa karena nggak ada rusuh itu. Maka itu dalam kondisi darurat. Atau tadi jangankan wudhu, tayamum pun nggak bisa. Kemudian dia tanpa wudhu, tanpa tayamum kan nggak bisa gerak seperti orang-orang sedang ada di rumah sakit. Ya, karena tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun gitu ya. Maka itu namanya darurat. Itu ibadah mahdoh. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri. Ya. Terkait dengan wudhu misalnya, ya kita sudah pernah membahas ini. Wa in kuntum marudhaw aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan apabila kamu sakit atau sedang dalam musafir di perjalanan atau datang dari tempat buang air, ya, maksudnya habis BAB atau BAK, atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Itu surat An-Nisa ayat 43. Ini menunjukkan rusuh. Kalau artinya kalau batal wudhu, kemudian nggak ada air, maka rusuhnya tayamum. Tayamum dengan apa? Dengan debu. Itu bagian contoh rusuh. Karena ibadah mahdoh itu sesuai kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri. Kalau memang dia tidak sanggup, maka ambil rusuh. Allah suka bagi orang-orang dapat uzur diambil rusuhnya. Tetapi tentunya rusuh itu diambil kalau masyakoh gitu. Kalau dibandingkan mendingan mana? Mendingan azimah atau rusuh? Tergantung. Kalau kita tidak membutuhkan rusuh, karena yang azimah pun bisa dilaksanakan, lebih utama menjalankan azimah. Tapi kalau azimahnya nggak bisa dikerjakan karena berat melaksanakannya, maka lebih baik ngambil rusuh. Itulah terkait dengan puasa misalnya kalau kalian wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau tetap misalnya walaupun sakit tapi sakitnya enggak parah, kita tetap berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, itulah yang kita bahas ya pada hari ini. Ada 5 karakteristik dari ibadah mahdoh. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian kita yang kita bisa perluas dengan diskusi. Mohon maaf saya agak serak-serak ini jadi agak agak tersendat ngomongnya. Tapi insya Allah kalau seandainya ada yang ditanyakan, ada diskusikan, monggo dan bisa kita bahas. Saya kembalikan waktunya ke Mas Arya. Demikian Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya, kajiannya. Alhamdulillah sudah 26 dengan Ustaz 27 ya bergabung pada Iya, kesempatan ini. Dan saatnya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik terkait materi hari ini terutama maupun hal-hal lain dipersilahkan. Sebelum yang lain Ustadz mau tanya mangga, Ustadz mangga, mangga. terkait dengan tawasul tadi Ustadz ya yang Iya, doa dengan perantara. Kan ada juga diperbolehkan doa tawasul dengan amal soleh gitu ya katanya Ustadz ya. iya, Nah, betul. nah itu apakah jatuhnya anjuran kah atau ya boleh-boleh saja gitu karena ada riwayatnya gitu ya Ustadz ya. Iya, Nah, mohon iya. pencerahan Jadi Ustadz. bagaimana hukumnya tawasul dengan amal soleh gitu ya? Ya, Jadi kalau kalau kita membaca hadisnya, jadi Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 2 orang itu umat sebelum sebelum umat Muhammad. Jadi umat sebelumnya gitu ya. ya, Yang dikisahkan bahwa 3 orang ini sedang dalam perjalanan kemudian berteduh di dalam gua. Ternyata lubang atau pintu gua ini tertutup ada batu jatuh menutup rapat lubang itu pintu itu. Ya. Kemudian mereka susah tuh, nggak bisa didorong dengan sekuat tenaga, nggak mampu. Kemudian mereka berunding, ya mereka berdiskusi. Kemudian salah seorang dari mereka menganjurkan,
ya, adakah di antara kita ini suatu amalan yang paling merasa kita paling ikhlas, yang paling baik gitu, yang kita yakin itu Allah terima gitu. Maka kita bertawasul, berdoa melalui tadi kita menyebut-nyebut di hadapan Allah tuh menyebut-nyebut amalan yang paling baik yang pernah kita lakukan. Maka dalam hadis itu diceritakan yang pertama kemudian dia menyampaikan, ya Allah, aku dulu punya orang tua hidup bersamaku di rumah dan aku adalah penggembala yang setiap pulang ke rumah membawa susu. Dan ketika aku pulang ke rumah, mesti aku beri minum dulu bapak ibuku yang sudah tua sebelum anak-anak dan istriku. Maka suatu malam aku kemalaman dan aku dapati dua orang tuaku sedang tidur dan aku tidak berani, saking menghormatinya orang tua, tidak berani untuk membangunkannya. Sehingga aku tahan itu. Jadi tidak diberikan kepada anak-anak, pada anak-anakku sampai nangis. Karena aku tadi mengutamakan kedua orang tua. Ya Allah, andaikan amalan itu engkau terima sebagai amal ibadah, maka bukakan itu batu itu. Ternyata bergeser. Jadi begitu mencoba keluar, ternyata belum bisa. Maka yang satu lagi kemudian menyampaikan, ya Allah, aku dulu punya sepupu perempuan. Dia cantik sekali dan dia sedang membutuhkan uang. Dan memang biasanya dia minta pinjaman. Dan pada saat itu dia minta pinjaman kepadaku. Dan kemudian aku syaratkan, aku memberikan pinjaman kepadanya dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Dan ketika dia mengiyakan, kemudian aku berikan uang sesuai dengan kebutuhan dia. Dan ketika aku akan menghadapi dia, maksudnya berhubungan ya, atau karena disebut memperkosa juga bukan ya, karena dia menyerahkan diri gitu. Ketika aku akan melaksanakan zina itu, kemudian wanita itu mengatakan, bukalah dengan nama Allah dan tutuplah dengan nama Allah. Maksudnya kalau mau melaksanakan harus bismillah dulu. Begitu takutnya aku. Jadi karena disebutkan itu, aku ingat kepada Allah, aku lari ketakutan, aku biarkan dia mengambil uangku itu. Ya Allah, kalau seandainya aku menghindar dari perbuatan zina itu karena takut kepadamu, maka bukakan ini. Ternyata dibukakan. Tapi tetap belum selesai. Belum selesai. Kemudian yang terakhir bercerita, aku dulu punya tukang, punya buruh. Dan ketika aku akan memberikan upahnya, dia nggak ada, dia pergi. Jadi meninggalkan upahnya itu. Jadi tidak mungkin ada keperluan. Saya kemudian aku tahu bahwa itu upah itu kalau seandainya dibiarkan akan habis, ya karena itu dalam bentuk makanan. Maka kemudian aku tanam. Jadi katanya gandum aku tanam. Kemudian setelah panen, ya ternyata panennya banyak. Aku belikan hewan, aku berikan kambing. Kemudian aku pelihara kambing itu sampai beranak pinak dan berkah gitu, sampai memenuhi satu lembah. Dan kemudian datanglah orang yang itu dulu pegawaiku itu, dan kemudian dia nyatakan minta upahnya. Dan aku katakan itulah seluruh hewan yang ada di lembah itu beserta anak penggembalanya itu milikmu, ambillah. Sampai orang itu mengatakan, apakah engkau berolok-olok aku? Tapi aku katakan itu hak kamu, itu dari upah kamu dulu. Kemudian dia ambil semua tanpa menyisakan satu ekor pun untukku. Ya Allah, kalau aku kerjakan itu karena ikhlas karenamu, ya Allah, jadikan itu wasilah untuk kami keluar dari itu. Hanya kemudian keluar. Dan kalau cerita kisah ini berarti ini kita hukumnya boleh. Boleh. Jadi bukan wajib. Jadi boleh. Dan ada yang mengatakan memang sunnah, tapi ya hukum asalnya boleh. Jadi kalau kita misalnya ada kesulitan macam kemudian kita ada amalan. Tapi itu hanya di hadapan Allah, bukan untuk dipamerkan gitu ya. Karena nama juga amalan yang ikhlas kan Allah. Maka itu boleh dilakukan. Jadi ini kisah ini menjelaskan tentang tawasul yang disyariatkan. Atau tawasul disyariatkan adalah kita datang ke orang yang dianggap lebih soleh, lebih taat, masih hidup. Kemudian kita minta doa, minta didoakan. Atau ke orang tua, karena doa orang tua itu mustajab. Atau kepada orang yang baru pulang haji misalnya. Atau kepada orang sedang sakit bahkan. Itu karena doa-doa yang mustajab yang tidak terhalang. Itu namanya tawasul yang disyariatkan. Tetapi tidak boleh tawasul kepada makhluk gaib.
nggak boleh ke jin, nggak boleh ke orang yang sudah meninggal, ke kuburan, ke benda-benda mati, ya, ke pohon, ke gunung, ke sungai dan seterusnya. Tidak diperbolehkan karena itu syirik, bukan tawasul yang disyariatkan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Dipersilahkan teman-teman yang lain. Yang buka kamera dulu deh, udah Daniel mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Atau dari yang terjauh, dari Samarinda juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama saya ucapkan terima kasih ya. Ini mungkin gunanya kajian ya. Tadi Ustadz kan sharing dulu tuh materinya. Saya bilang materinya apa ini ya. Rupanya setelah diikuti ya baru tahu, oh ini tuh maksudnya. Saya bilang ini kok materinya apa nggak berat ya. Rupanya ini materinya begini ya, yang memang harus kita ketahui ya. Nah, itulah makanya memang eh, gunanya kajian seperti ini. Terima kasih. Yang kedua begini, yang untuk mahdo ya tadi ibadahnya sholat ya. Nah, antara yang rusuh apa tidak gitu loh. Oke, katakan tadi kita membahas mengenai sempat kita bahas kemarin jamaah sebaiknya di masjid, sebaiknya atau seharusnya atau harus di masjid, ya kan? Kemudian tepat waktu, ya. Ini pertanyaan di saya itu dan mungkin akhirnya terjadi di sahabat-sahabat kita, saudara kita yang muslim, akhirnya karena merasa ada dispensasi, bukan rusuh sih, tapi ada ini kebablasan. Selalu sholat tengah-tengah, terakhir, selalu sholat di rumah. Ini malah ada dulu di kantor saya, kok senangnya sholat di ruang kerja. Padahal di bawah kita bikin musola, saya dulu kreasikan ada azan di setiap ruangan. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk sholat Iya, ini? Apakah itu iya, memang langsung dipastikan, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang mualaf gitu ya, atau iya. bagaimana Ustadz ya? Baik, Jangan baik. terjebak kepada pola pikir rukso ya, begitu akhirnya Iya, jadi kebiasaan gitu. Dan itu kan iya, sebenarnya kan tidak boleh gitu Ustadz kan kalau di kita. iya, Dan tadi Ustadz kan bilang bahwa itu sifatnya kan santai, soft gitu ya, nggak berat gitu ya. Apa nanti jangan-jangan dalam pemikiran beberapa orang, terutama juga yang mualaf ya, berat amat sih harus berjamaah, gimana kalau masjidnya jauh ya, atau gimana gimana gitu. Masjid katakan iya, tidak jauh, tapi bagaimana kalau sedang bekerja harus di-cut pekerjaannya. Padahal di beberapa perusahaan pokoknya nggak ada alasan, malah ada iya, perusahaan yang begitu azan stop semuanya. Mau ada iya. yang kafir di situ pokoknya stop semuanya. Nah, kira-kira tanggapan Ustadz khusus untuk yang ibadah sholat ini bagaimana Ustadz ya? Terima Iya. kasih. Silakan ditanggapi Ber- Ustadz. Ya, yang pertama, sholat apa dulu? Sholat yang wajib, Sholat wajib, ada sholat sholat wajib, sunnah. sholat Jadi wajib. kalau kita bisa membahas sholat wajib, artinya as-sholawatul khomsu namanya. Jadi sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu pertama dari sholatnya hukumnya wajib. Artinya wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa. Bahkan satu-satunya ibadah yang kalau dosanya itu kalau tidak dikerjakan itu disediakan nerakanya khusus. Itu sholat. Jadi tarkus sholat itu kalau maksiat yang lain nerakanya neraka jahanam. Tapi kalau yang tarkus sholat meninggalkan sholat ini sholat wajib ya sholat 5 waktu itu namanya neraka sakor. Jadi satu neraka yang memang isinya nanti orang-orang Muslim yang meninggalkan sholat. Jadi jadi ini dikhususkan. Jadi mungkin ada coupling khusus ya di neraka itu namanya neraka sakor untuk orang-orang yang tidak sholat. Oke, itu dari segi hukumnya. Nah, tentunya ini dia ngerjakan. Artinya dari segi hukumnya kalau itu dikerjakan syarat rukunya terpenuhi sah. Artinya gugur lah gitu ya. Tidak berdosa. Maksudnya gugur itu tidak berdosa dan dapat pahala pasti. Baik itu sendirian ataupun jamaah gitu ya. Baik di rumah, di dalam ruangan kantor ataupun di masjid atau di musola. Itu artinya
Kalau syarat rukun terpenuhi, dia sah. Artinya tidak berdosa dan dapat pahala. Karena wajib itu melaksanakannya berpahala kan gitu ya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan as-sholatul jamaah afdolu min sholatil faddi bisabai wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Jadi tentunya kalau 27 berarti 20 derajat lebih baik, berarti ada 1:27. Nah, orang yang menggunakan akal sehat pasti memilih yang banyak. Ya. Tapi artinya dengan tuntutan keimanan seorang pasti ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya gitu ya. Tapi kalau urusan duit mungkin antara 1 juta dengan 27 juta pasti udah tidak usah bikin dulu. Lebih baik ngambil yang 27 juta kan gitu daripada yang 1 juta kan gitu ya. Itu kalau uang. Ini pahala. Pahala itu jauh lebih besar nilainya daripada sekedar duit. Sebanyak apapun uang tidak akan bisa menggantikan pahala. Karena pahala itu bekal untuk akhirat. Ingat akhirat itu kholidina fiha, kekal selama-lamanya gitu ya. Jadi kekal selama-lamanya. Oleh karena itulah maka kemudian dengan kata, walaupun ini sebenarnya perintahnya itu dalam bentuk kalimat berita. As-sholatul jamaah afdolu min sholati fadhi bisab'in wa istrina daraja. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Jadi sepertinya nggak ada perintah sholat jamaah itu. Tetapi meskipun khobar, tetapi isinya adalah tolab. Perintah. Perintah sholat berjamaah. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW mengancam. Jadi suatu saat Rasulullah SAW cerita di tengah-tengah jamaah. Rasul akan mengimami sholat berjamaah. Kemudian beliau menyampaikan, ya, kalau seandainya tidak ada anak-anak, tidak ada perempuan di rumah itu, beliau nunjuk rumahnya, tetangga masjid. Niscaya aku akan tinggalkan nih sholat ini. Aku akan merintahkan kalian ngumpulin kayu bakar, kita bakar rumah itu. Tapi Rasulullah nggak melaksanakan. Kenapa? Ya karena tadi seandainya tidak ada anak-anak, tidak ada perempuan di rumah itu, aku akan bakar rumahnya bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Sehingga ini menjadi penekanan, ada yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Ain gitu ya. Tapi wajib ain itu lemah. Kenapa? Karena tadi sholat sendirian itu juga bernilai 1 gitu ya. Bernilai 1, artinya tidak berdosa. Kalau fardu ain kan ditinggalkan berarti berdosa. Ini enggak dapat nilai 1 banding 27 gitu ya. Sehingga kalau itu wajib ain enggak. Ada yang mengatakan ini wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya kalau satu kaum, ya, satu kampung atau satu wilayah, di situ ada masjid tapi tidak ada jamaah, maka seluruh kampung itu berdosa karena tidak ada jamaah. Walaupun sholatnya sah. Itu fardu kifayah. Jadi kalau ada masjid di perumahan itu, maka itu wajib ada jamaah. Sehingga yang lain tidak berdosa kalau seandainya tidak ikut berjamaah gitu ya. Itu fardu kifayah. Tetapi yang masyhur itu disebutnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Sudah muakkad yang ditekankan karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali ketika beliau sedang sakit parah menjelang wafatnya. Sehingga itu bagi laki itu ingat sholat jamaah itu di masjid itu bagi laki-laki. Lalu gimana kalau seandainya dia ada uzur? Maka dulu zaman hidup Rasulullah SAW ketika hujan di mana Masjid Nabawi itu lantainya masih tanah, kemudian atapnya masih dari pelepah kurma, ya daun-daun kurma. Sehingga ketika hujan maka Masjid Nabawi nggak bisa dipakai jamaah. Maka kemudian itu ada rusoh karena hujan maka dibolehkan jamaah. Jadi nunggu kering dulu. Jadi ketika waktu duhur hujan, ya, maka duhurnya tidak berjamaah tapi ditunda. Nanti jamaah takhir nunggu reda, baru ketika sholat asar mereka gabungkan sholat duhur dengan sholat asar, jamaah takhir namanya. Itu rusoh karena hujan. Tetapi itu kita lihat karena Masjid Nabawi kalau hujan tidak bisa dipakai.
Beda dengan masjid yang di kompleks saya itu, Masjid Al-Muhajirin, walaupun hujan itu ternyata tidak bocor, lantainya juga wangi dan nggak ada masalah gitu ya. Dan ketika ke masjid itu bawa payung juga akan ada masalah dan tidak banjir, sehingga kalau menggunakan hadis itu kayaknya gimana gitu ya. Walaupun saya mendapati kemarin waktu ke Jogja hujan tidak terlalu besar, pas maghrib langsung isya, jadi langsung jamak di masjid itu. Saya sama bingung nih. Tapi rupanya ada pendapat yang seperti itu. Walaupun ya itu pendapat dan boleh berpendapat seperti itu. Walaupun kalau saya itu dianggap lemah ya. Karena ruso itu kalau kita susah masakoh gitu ya. Ya, namanya keringanan itu karena ada kesulitan kan gitu. Nah, balik lagi tadi. Kalau seandainya dia memang nunda-nunda waktu, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang dan Rasulullah tahu orang ini suka telat sholat. Pertanyaan itu sangat umum pertanyaan, ayul a'mali afdolu ya Rasulullah. Perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Nah, orang yang suka telat sholat ini kata Rasulullah, as-sholatu alal waktiha. Sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya itu afdol. Sholat berjamaah itu afdol. Afdoliyah namanya ya. Atau punya keutamaan-keutamaan. Jadi tentunya kita ingin semuanya itu afdoliyah. Yang afdolnya gitu ya. Karena kita butuh afdoliyah itu. Karena nanti di akhirat itu murni bekal kita itu hasil kerja kita. Hasil ibadah kita. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ibadah orang lain kemudian jadi pahala kita. Walaupun itu ada dalilnya bahwa anak soleh yang mendoakan itu juga akan memberikan kontribusi pahala gitu ya. Ilmu yang bermanfaat juga akan mengalihkan pahala. Tetapi kan kita tidak tahu kalau orang lain. Tapi yang kita tahu adalah hasil kerja kita. Man amila solihan falinafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya, untuk jiwanya. Kapan? Di alam barzah dan di akhirat. Sehingga kalau orang yang memikirkan nanti sesudah dunia, maka dia akan ambil yang afdol. Karena dia tahu di akhirat itu tidak ada batas hidupnya. Di dunia ini ada ajal, batas hidup. Dan kita, apalagi usia kita sudah 55, 56, 54 paling muda ya. Yang angkatan kita ini. Itu umur umatku kata Rasulullah, baina sitina wa sab'ina. Hanya sedikit yang lebih dari 70, antara 60 70. Ya kemudian kita kapan membekali untuk kholidina fi abada, kekal selama-lamanya. Kalau yang afdol itu dianggap ada. Udahlah, dientengkan. Sementara yang remeh-temeh, yang tidak ada nilainya, dia habiskan waktu. Dia bahkan didulukan, bahkan sampai begadang hanya untuk nonton bola. Sementara untuk menunaikan ibadah yang itu jelas untuk bekal akhirat, kemudian dia abaikan, dianggap enteng. Terus apa yang kita harapkan? Apa yang mau kita andalkan, gitu ya? Nah, sementara yang kita cari, yang kita luar biasa ini karena hobi, karena senang macam, akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta, setinggi apapun kekuasaan, ternyata selesai ketika ajal tiba. Selesai. Sementara amal soleh kita yang akan jadi andalan kita. Nah, oleh karena itulah maka, walaupun hukumnya tidak wajib jamaah, hukumnya sunnah muakkad, oke. Walaupun mungkin sah sholat sendirian juga oke. Ya. Walaupun kemudian telat-telat juga masih sah, tidak berdosa. Tapi kan waktunya kapan lagi? Kalau kita diberikan kesempatan untuk meraih mendapatkan pahala sebesar-besarnya, kemudian kita abaikan. Karena waktu yang lalu nggak bisa diulang lagi, masa yang akan datang belum tentu kita ada pada saat itu. Bisa jadi kita sudah ada di alam barzah. Tinggal penyesalan doang. Kenapa tidak memanfaatkan waktu? Jadi mindsetnya harusnya seperti itu. Udah. Jadi walaupun misalnya tadi yang apa boleh kok kan berpahala juga, kan sah juga. Iya, tapi kan kita tahu ya. Kenapa kita kemudian sampai melalaikan itu? Kan Allah menghendaki kemudahan. Iya, kalau kita sulit. Karena memang Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Tahu hamba-hambanya lemah. Gitu ya. Jadi, tapi kan bukan berarti kita memposisikan memang malas jadinya. Jadi bukan karena mengambil rusuh, tapi karena kita malas.
Bukan karena masako, bukan karena kemudian karena sibuk-sibuk amat, tapi intinya kita tidak menyadari bahwa sholat itu adalah bekal utama untuk kita masuk surga. Ingat, sholat itu bekal utama untuk kita masuk surga. Karena kata Rasulullah, inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Fa'in soluhat faqad aflaha wa angzaha. Siapa yang sholatnya bagus, maka dia akan beruntung dan sukses. Masuk surga. Fa'in fasadat faqad khoba wa khasir. Kalau sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan akan celaka. Apalagi kalau ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Atau sahun. Sahun itu apa maksudnya? Raganya sholat, tapi sholatnya itu ingin dilihat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya sahun. Maksudnya apa? Jiwanya nggak sholat. Kenapa? Karena dia sholatnya ingin dilihat. Alladzina hum yuraun. Ingin dilihat. Ketika orang banyak dia seperti, waduh, khusyuk banget. Begitu Isya dan subuh, ya, karena tidak kelihatan orang zaman Rasulullah, maka orang-orang munafik ini nggak ada hadir. Jadi orang yang celaka sholat itu adalah orang munafik. Dia sholatnya untuk pamer, untuk pencitraan, untuk kemudian bisa dapat dukungan, bisa dapat perhatian, bisa dapat suara, dan seterusnya. Itu ibadahnya sholatnya orang munafik. Tapi kalau orang yang ikhlas karena Allah, tidak ria, maka sholat apapun, baik wajib ataupun sunnah, itu dalam dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang membaca Al-Quran, orang yang melaksanakan sholat, orang yang berinfak di jalan Allah baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Maka tentunya kita tidak ingin rugi. Ya, tidak ingin rugi. Jadi kita punya keuntungan sebesar-besarnya. Tidak cukup hanya yang wajib, karena wajib itu modal. Kita tambahin dengan sunnah, karena sunnah itu adalah keuntungan. Tetapi jangan pernah bicara tentang keuntungan kalau belum kembalinya modal. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, itu baru modal doang. Belum ada tambahan keuntungan. Maka kita sempurnakan, modalnya kita peroleh kembali, dan keuntungannya kita perbanyak. Itu artinya kita sholatnya bukan hanya sholat wajib doang, sholat sunnah pun kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Menjawab sekali Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Amin. Lanjut host, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga yang materi yang ditanyakan dan jawaban Ustadz memotivasi kita ya untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita Ustadz ya. Betul. Melaksanakan yang afdol ya, walaupun sebenarnya Iya. tidak wajib, tapi Iya. kapan lagi gitu Ustadz ya kita. Iya, tapi gini, kalau saya juga ya, saya mikir umur kita ya, terus kalau sholatnya masih kayak anak-anak gitu ya, itu lucu banget gitu ya. Sholat di Maksudnya akhir anak-anak itu waktu harus gitu ya. diingetin, harus disuruh-suruh. Itu saya juga kok bisa ada orang tua gitu ya. Ada orang tua kayak anak kecil, sholat harus diingetin. Bahkan ada yang harus sama istrinya, ya dimarah-marahin sama istrinya. Aneh itu. Ya, menurut saya itu aneh Sholat banget subuh gitu loh. terutama Ustadz. Sholat subuh dimarahin sama istrinya nggak bangun. Ya, artinya gini, orang setua kita ini ya, artinya udah kata orang bilang kan, udah mulai bau tanah gitu ya. Ya ibadah itu mestinya harus diutamakan kan gitu ya. Apalagi kalau sudah pensiun, gitu kan. Kalau sudah pensiun. Jadi kalau misalnya, ya sama dengan misalnya kalau dulu kita kan semangat kerja terus bikin nabung macam-macam untuk hari tua. Nah sekarang itu kan karena kita sudah tua kan ya. Mestinya kan tabungan yang masuk muda itu kan untuk masa tua, mestinya sekarang menikmati kan ya. Menikmati apa yang telah kita raih pada saat itu. Tapi kok kayaknya sama aja, bahkan lebih malas, makin tua makin malas gitu ya. Mudah-mudahan kita enggak, maksud saya yang di forum itu mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi Iya. saya ini cuma suka introspeksi pada diri sendiri gitu. Kalau kemudian muncul malas itu, saya suka ini, kok
Aneh, aneh. Kok orang sudah tua makin malas ibadah, kenapa? Kan udah tahu ini, udah tahu masa lalu itu ya udah lewat. Dan kita semakin mendekat ke batas akhir, ke finish. Nah kalau finish, nggak bisa lagi kita mau ibadah gimana? Karena nanti sudah meninggal itu tinggal menikmati hasil. Nah kalau kita punya hasil, nah kalau nggak punya hasil, ya kalau tidak bercocok tanam makanya kan diibaratkan oleh Rasulullah kan, ad-dunya majru'atul akhirat. Jadi dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nah, tergantung kita bercocok tanam apa. Nah, kalau kita misalnya orang pertanian nih, kalau kita nanam padi, kemudian kita kelola dengan baik. Nah, kematian itu menikmati hasil. Sehingga kemudian menyongsong kematian itu dengan penuh gembira. Karena akan menikmati hasil dari cocok tanamnya. Nah, tapi kemudian kalau kita tidak pernah bercocok tanam, yang ada bukan hasil, tapi malah kemudian ini akibatnya atau dampaknya atau apa tadi dosanya. Itu ngeri banget kematian itu. Karena ketika kematian orang lain akan menikmati hasil, kita akan misalnya naudzubillah min dalik akan menghadapi tadi akibatnya. Jadi dengan sanksi, dengan siksa kubur, naudzubillah subhanallah kan. Oleh karena itulah makanya jadi kita lebih banyak mungkin udah usia-usia kita ini banyak merenung sendiri kemudian nanya pada diri kita apa sih yang dicari, apa yang kemudian kita bawa kalau sudah meninggal, karena yakin kita ini kan orang beriman semua, yakin gitu, yakin iman karena sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu kan tidak pernah salah bahwa kita akan mati di depan kita. Bahkan kalau saya kan menyaksikan sendiri istri tercinta saya meninggal, itu merasakan dan bagaimana apa kalau orang sudah meninggal, udah selesai semua ya. Tinggal akhirnya seperti apa. Nah, yang paling ngeri itu kan kalau seandainya ajal tiba ketika kita lalai. Waktu sholat tiba, tapi nanti ternyata Masih ajalnya muda. pada saat kita belum sholat. Padahal sebab waktu wajibnya sholat telah tiba. Kan jadi masalah tuh. Iya kan? Karena kita tidak tahu Ijroil itu kapan datang ke kita. Maka dari itu memang harusnya kan udah memikir itu mestinya sholat itu tepat waktu. Begitu masuk. Ya, jadi sebab wajibnya sholat itu kan karena waktunya. Ya. Jadi begitu waktunya masuk, ya kita kecuali ada uzur syar'i gitu ya, kita segera melaksanakan. Harusnya kan? Ya kenapa? Karena kalau nanti bisa jadi Ijroil sudah ada di situ. Iya kan? Begitu kita keluar rumah, ternyata kepleset, jatuh, kepala kemudian kena batu atau kena tembok, pecah pembuluh darah, langsung out. Kan banyak yang kayak gitu. Ke kamar mandi, terpleset, jatuh, dibawa ke rumah sakit, selesai di jalan. Banyak juga. Bahkan yang lebih ekstrim itu, dia bawa sepeda, dia biasa goes, ya. Belum sholat, kalau sholatnya nanti aja. Kalau habis selesai, habis keringatnya nanti sudah habis, kemudian dia tidur, bablas. Padahal habis olahraga loh. Sehat, segat bugar. Karena ajal itu, karena kematian itu Karena sebabnya cuma sakit. satu. La yasulul mautu illa biintihil ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali selesai ajal. Ajalnya tiba. Bukan karena sakit. Ya. Bukan karena diabetes. Bukan karena hipertensi dan seterusnya. Bukan karena jantung. Karena kematian itu tiba kalau ajalnya tiba. Akan terjadi kematian kalau ajalnya tiba. Dan kematian itu, Ijroil itu tidak pernah ngasih tahu dulu kapan datangnya. Oleh karena itulah usia-usia kita yang seperti ini mestinya sudah nggak boleh nunda-nunda waktu sholat. Dan tidak menyepelekan afdoliyah. Ya, afdoliyah. Apalagi kita sudah dulunya sholat sih sholat, tapi kadang-kadang ya macam-macam. Atau subuh kesiangan, lu biasa gitu ya. Dan tanpa beban. Ya, dan itu tidak bisa diulang lagi. Masa lalu kan itu ya. Nah sekarang yang Allah berikan sekarang. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi lebih banyak introspeksi-introspeksi lah.
Ya, jadi supaya husnul khotimah itunya gitu ya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada ya sekitar 10-12 menit lagi. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya seputar kajian maupun yang lalu-lalu. Itu ada Nah, Mbak Listi. Mbak Lis, tanya, silakan tuh. dipersilakan dibuka mic-nya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Ustadz mau Waalaikumsalam menanyakan warahmatullahi masalah haji dengan umroh nih. Mm-mm. Ya untuk saat ini kan antrian untuk haji itu udah sangat panjang Pak Ustadz. Betul. Nah Mm-mm. jadi ya banyak orang yang akhirnya berpikir kalau dia mendaftar untuk saat ini kemungkinan dari segi usia memang kita walau alam ya nggak tahu gitu kan usia kita itu berapa lama, tapi dengan panjangnya antrian itu akhirnya berpikirnya ya kayaknya udah sangat kecil gitu ya peluangnya gitu kan kalau misalkan sekarang baru mau mendaftar sementara 30 tahun yang akan datang baru bisa mendapat giliran gitu, sementara kalau Mm-mm. untuk apa namanya, furoda gitu mungkin dananya ya tidak mencukupi. Nah, Ya. sekarang apakah dia lebih baik umroh aja ya Ustadz ya gitu ya dengan kondisi yang sekarang atau bagaimana Ya. itu sebaiknya? Ya. Nah, mungkin itu dulu Ya. ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pilihan ya, pilihan di antara apa yang bisa kita lakukan. Jadi dulu saya suka ngotot tuh ketika manis tato sabila gitu ya. Tapi karena memang dibatasi sekarang ini oleh ya tadi oleh kuota, sehingga eh, tidak bisa berangkat itu bagian ketidakmampuan. Jadi maksudnya syariatnya kan manis tato ilai sabila. Jadi ketika kemudian kita jadi waiting list dan waiting listnya itu nggak tahu berapa tahun kemudian apakah kita masih hidup atau tidak, itu menjadi bagian dari yang tidak sanggup, tidak istitoah, maksudnya tidak istitoah. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan tetap kita kan ingin ke sana. Ternyata kenapa eh, pakai waiting list macam-macam? Karena memang ibadah haji itu kan waktunya harus bulan Zulhijjah, kemudian tempatnya wukufnya harus di Arafah, mabitnya harus di Muzdalifah dan di Mina, lempar jumrohnya di situ gitu ya. Kemudian tawaf dan sa'i itu di Ka'bah dan di Masjidil Haram. Sehingga kemudian ya orang numpuk dari seluruh dunia dan populasi Muslim itu luar biasa banyaknya, sehingga wajar kalau kemudian jadi harus waiting list karena keterbatas itu. Nah, ada cara yang mungkin kita bisa menjalankan dan insya Allah itu nilainya ya karena yang memberikan pahala kan Allah. Kita bisa ke tanah suci, tetapi yang bisa tidak hanya bulan Zulhijjah dan tidak juga harus ada di Arafah, tidak harus ada apa umpel-umpelan di Mina dan seterusnya, itu ibadah umroh. Maka itu pilihan yang paling realistis kondisi sekarang itu. Itu terjadi pada almarhumah. Ini temannya Mbak Listi ya, Ibu Teti. Itu waktu awal-awal 2013 dia kemudian punya uang, kemudian minta izin ke saya, Bi boleh nggak aku sama Umi sama nanti rombongan untuk berangkat umroh? Karena sulit kayaknya kemudian untuk bisa haji karena dia sudah merasa ada sakit-sakit. Saya bilang udah berangkat itu. Nah, dan walaupun kemudian kita daftar 2015, jadi 2015 untuk kemudian haji ternyata bisa ada waiting list bisa 10 tahun katanya. Harusnya 2025 ini tahun depan. Tahun depan. Ternyata ada COVID kan, sehingga kemudian jadi tahun 2028. Tapi alhamdulillah 2020 sebelum COVID itu kita bisa bareng-bareng untuk umroh. Jadi udah 2 kali umroh. Dan ternyata benar. Beliau mengatakan kayaknya sih saya tidak bisa haji. Ya, tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan saya 2 kali umroh gitu ya. Dan memang ya situ. Jadi harusnya tanggal 2025, tapi karena ada COVID jadi 2028, akhirnya kemudian nggak nyampe usianya. Jadi alhamdulillahnya beliau ngambil kemudian umroh. Oleh karena itu kalau saya sarankan ya teman-teman yang punya bekal untuk umroh saja dulu. Umroh saja dulu. Apalagi kemudian kalau ibadah haji harus ada uang dulu 25 juta. Dan kita juga nggak tahu 25 juta dipakai apa.
dikemanain, masih ada atau tidak. Ya, jadi dari sekian juta orang, satu orang itu 25 juta, ada yang sudah ada 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bahkan 20 tahun. Mengenal walau alam. Jadi pilihan untuk umroh itu sangat realistis, sangat realistis. Dan kita bisa ke sana kalau bisa ke Arafah walaupun bukan untuk wukuf ya. Bisa lihat di sana, kemudian bisa juga ke Mina, bisa juga di Muzdalifah, jadi bisa tur lah di sana. Walaupun ibadah kita insya Allah tetap bernilai ibadah karena kita akan ke Madinah dulu, kita bisa ke Raudhah, kemudian kita bisa sholat di Masjid Nabawi, kemudian kita bisa ibadah di Masjidil Haram yang lebih baik daripada masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik dari masjid yang lain, Masjid Haram 100.000 kali lebih baik dari masjid yang lain. Oleh karena itu ya itu pilihan yang sangat baik menurut saya ya. Dan itu walaupun tetap belum menggugurkan kewajiban haji, tapi ingat wajiban haji itu kan manistato'a ilai sabila. Dan karena waiting list itu yang juga belum istitoah berarti kan. Belum istitoah. Sehingga insya Allah Allah maha pengampun. Walaupun kita misalnya tidak menunaikan ya karena keterbatasan tadi. Karena waktunya. Ya. Eh, itu Mbak Listi mudah-mudahan ya. Kemarin kan udah melaksanakan ya umroh ya. Ya. Iya, Hari alhamdulillah. ini apa eh, Mas Faisal. Mas Dr. Faisal yang Oh iya, sedang berangkat umroh ya. dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dan- Ustadz. Ya, mangga, mangga. Baik, terima kasih Mbak Listiana. Ustadz masih ada 5 menit lagi nih Ustadz ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman, eh, Mangga, dipersilakan. mangga. Atau saya terkait dengan pertanyaan Mbak Lisdiana tadi Ustadz yang apa? eh, Kalau dia mampu gitu ya, tapi kalau misalnya dia mengikuti yang reguler itu kan memang lama gitu ya 30 tahun. Ya, Kalau dia mampu gitu ya, mampu dalam arti furoda kan juga mahal Ustadz ya, ya. Dia ya, mampu, jatuhnya wajib dia harus ambil Ustadz ya. Jadi dia tahu secara hitung-hitungan manusia umur saya mungkin udah nggak mungkin gitu ya 80, tapi ya, dia mampu gitu ya. Mampu ya. punya rezeki gitu ya. Nah, dan ada jalan untuk ambil yang melalui haji furoda Asal tadi. asal gini, asal legal ya. Karena gini, Legal ya. jangan sampai nekat akhirnya kemudian ya seperti ada kasus kan. Kemudian di sana ditangkap kemudian seperti narapidana. Tentunya nggak seperti itu ya. Allah maha tahu kan gitu ya. Artinya ya seperti yang tadi memang nggak istitoah, tapi sampai jual macam-macam itu kan memaksakan diri. Demikian pula memang kalau ataupun misalnya dia punya uang, tapi jalur yang ada itu jalur ilegal yang bisa berhadapan dengan hukum gitu ya. Ya itu juga memaksakan diri artinya kan. Gitu. Tapi kalau itu legal, aman, memang Kalau cuma legal uangnya aman. besar, Gitu. ya istitoah dia boleh. Gitu. Jadi yang Puroda ini juga kan kalau kalau ya memang apa legal gitu ya, baik dari kitanya legal di Arab Saudinya juga legal dan kita punya kemampuan hartanya, ya itu istitaah. Dia berangkat kan gitu ya. Ini kan umumnya yang waiting list kan yang reguler, yang Ya. reguler. Jadi jadi itu jadi insya Allah lah kalau kalau teman-teman ada yang mampu bayar berapa itu kalau Puroda ya 100 lebih ya. Oh, lebih Ustaz. Bisa. Nggak mampu Ustaz 305. Itu udah ada 200. dia angkat tangan. Iya, mau ngasih Tanya lagi komentar boleh. sedikit. 1 menit, 1 menit. Boleh, boleh, enggak. 3 menit Jadi, boleh. iya, 27. ini sebenarnya masalah bukan hidayah, bagaimana mengetuk hati kita gitu ya, dan mungkin apa yang bisa kita lakukan ke teman-teman yang mungkin hatinya masih keras, terus pengetahuannya mungkin masih kurang tentang agama. Nah, ini saya berlakukan ke saya dan istri gitu ya, dan mungkin bisa kita semua. eh, Ayo kita ajak atau ayo kita ajak paling nggak diri sendiri, teman-teman untuk mencintai kajian. Jujur, salah satu kajian adalah kajian yang saya paling senang adalah dengan Pak Ustadz. Hal-hal yang tidak kita ketahui, jadi kita tahu.
Ya kadang-kadang nggak akan datang dengan sendirinya Pak Ustadz. Ya, istri saya juga begitu, senang banget kajian. Nanti kadang-kadang suka laporan, aku baru tahu ini loh, baru tahu ini loh, baru tahu ini loh. Ya, dan kadang-kadang itu sekarang impactful. Apalagi kan kita kan sekarang kan medianya banyak ya. Contoh, bikin kawan-kawan tuh jadi menyukai melihat kajian tuh bukan pengajian kayak begini saja, tapi mungkin contoh saja ya, coba lihat deh Ustadz Hadi Hidayat gitu kan, coba deh lihat Ustadz Abdul Somad ya. Kayak gitu. Kadang-kadang dia klik, wih, materi tentang ini yang dia mungkin nggak sadar dan dia mungkin sedang tidak mencari, tapi begitu dia lihat, wah, tentang X, begitu dia klik lagi tentang Y. Sama dengan tadi saya bilang ke Pak Ustadz, wah, tentang ini ya. Tapi karena saya memang sudah hobi menyukai kajian, nggak taunya datang dengan sendirinya Pak Ustadz. Ya kan, apalagi Ya. Pak Ustadz kan apa istilah pinter sekali berkreasi untuk materinya. Nah, ini jadi kalau ada teman-teman yang mungkin terbiasa sholatnya begitu-begitu saja, terus Pak Ustadz kan bicara gini, heran ya sudah tua, tapi karena ini kurang masukan Pak Ustadz. Ya, jadi kalau berharap masuk aja, terpikir aja, apa iya? Nah, jadi yang bisa kita maka saya banyak teman-teman tuh yang sekarang sudah seangkatan dengan kita punya moto, pokoknya tiada hari tanpa kajian, majelis ke Iya, majelis. Ada kayak gitu Pak Ustadz. Majelis iya, ke majelis. iya, Lihat topiknya, pokoknya bukan jangan-jangan ya, eh, materi yang dikasih yang kita belum tahu itu loh. Mengetuk iya. hati kita gitu ya. Siapapun Baik. yang memberikan kajian, jangan-jangan Kak, tadi hari Rabu ini di surau depan rumah juga kajian. Padahal kedengeran itu kan dari rumah kan, ikuti. Ada aja yang sesuatu Iya, yang something new, yang kita iya. belum tahu, yang bisa mengetuk hati kita, dan yang lebih baik Pak Ustadz. Dari saya sekian ya. Makasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Makanya Ustadz dari itu kan adil nih, Rasulullah ikut SAW adil mengatakan terhadap tolabul. kami nih Pak Ustadz. Ya, Ya, untuk mengetahui banyak amin, yang baru amin, lah ya. amin, amin ya Masya Rabbal. Allah, tabarakallah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi kata Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Jadi kita ini diperintahkan tolab saja. Sedangkan yang nambah ilmunya, yang ngasih rizki paham itu Allah. Makanya ketika kita tolabul ilmi ya, baca doa. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu dan berikan rizki faham terhadap ilmu. Jadi ya, kita faham, kita dapat tambahan ilmu itu Allah yang ngasih. Sedangkan kita disyariatkannya tolab. Jadi menuntut ilmu dan kita memberikan sarana ya, sarana di Zoom ini sebagai sarana kita bisa tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu kewajiban karena tolabul ilmi faridotun. Jadi minimalnya kalau ataupun tidak tambahan ilmu, udah minimalnya kita gugur kewajiban karena tolabul ilmi itu wajib. Faridotun artinya wajibah gitu ya. Dan bagi saya gitu ya, bagi saya ini amanah, amanah. Jadi karena ketika para sahabat dulu belajar ke Rasul, kata Rasulullah balighu anni walau ayat. Balik sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, apa yang saya pelajari ya alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman untuk saya nyampaikan. Walaupun saya tahu teman-teman bisa lebih pintar dari saya, ya kan? Maka dari itu forum kita kan bukan forum hanya monolog ya. Jadi kita bisa ada feedback, ada macam-macam. Dan ini memang forum kita bersama. Jadi hanya saja memang apa selama ini memang saya yang isinya gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bareng-bareng istiqomah, ya, bareng-bareng belajar dan bareng-bareng menyiapkan nyambut husnul khotimah. Karena itu yang di kita ya. Ya, kita bareng-bareng ya husnul khotimah gitu. Jadi akhir hidup kita itu dalam kebaikan. Mudah-mudahan ya. Dan alhamdulillah ya. Jadi sampai hari ini teman-teman tuh luar biasa itu sekarang udah di atas 20 terus dan walaupun walaupun ini tidak ada diskusi yang kayak dominannya hanya beberapa orang tapi saya yakin teman-teman itu nyimak dan pasti juga apa bermanfaat insya Allah ya.
Demikian insya Allah minggu depan itu malam malam liburan ya, Tanggal 25 Ustadz pas. Malam malam Natal. 25. Jadi boleh ya nanti materinya tentang tadi tentang lakum dinukum waliyadin ya. Tentang Tentang apa toleransi Ustadz ya. tentang toleransi, tasabuh bil Kalau kufar dan sebagainya mungkin ya. Jadi kita bisa ini kan. Tapi tetap kita jalan ya. Karena kan tidak Kalau ada perlu yang Ustadz, tadi beredar tuh di ini, apakah benar Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember? Jadi ini tuh tadi jadi kontroversi tuh kan, sehingga iya, dirayakan. Padahal itu cuma pestanya orang Romawi katanya. Ya iya, kan? iya, Masa iya lahir iya, dari gembala tuh itu kan masuk musim iya, dingin gitu kan? Kok iya, ini sedangkan penggambarannya di satu tempat ya iya, tempatnya domba gitu kan? Nah itu boleh iya, tuh. Tapi dengan kajian kita Ustadz ya untuk membahas Nabi Isa alaihissalam ya. iya, boleh, boleh. Nah, Boleh Ustadz, mantap itu ya, nanti pekan jadi depan. pas malam liburannya kan nggak kemana-mana ya, belum lah. Kecuali ada yang mau Nataru, Nataru, ada istilah baru Nataru. Ya, itu Baik juga tadi kita, dibahas tuh di Selawe tuh, Ustadz Kribo tuh. Ya. Nah, itu juga apa sih Ustadz lagi? Habib Kribo tuh yang ngawur tuh. Katanya diajarkan tuh mengucapkan Natal apa-apa tuh. Al-Quran iya, tuh. Ya, iya. Baik, insya Allah ya materinya terkait dengan itulah insya Allah. Dan kita bareng-bareng berdoa mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, memberkahi Amin. hidup kita semua, mudah-mudahan anak-anak cucu kita ditumbuhkan menjadi anak-anak soleh soleha dan menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa Amin. sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Jazakumullah kasih khairan, Ustadz. Ustadz. Sama-sama mangga Sehat-sehat semuanya. terus. Dadah. Yuk. Makasih. Dadah Ustadz Jody. Masya Allah. Ini kok dibikin temaram ya? Awe mandekan buah. Oke. Sampai Sampai ketemu ketemu pekan minggu depan. Izin ya. Assalamualaikum. Bisa makin tebal. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Pakai wabarakatuh. pupuk apa sih? Ya, urea tuh kayaknya urea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi